Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin melakukan percobaan hukum wasted yang menggunakan baterai. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Emil Rahman Fadilah dengan NIM 89. Saya Aldo dengan NIM 102. Nah, di sini saya ingin melakukan penjelasan singkat terkait hukum wasted. Yang dimana hukum wasted itu adalah hukum yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Hukum ini ditemukan oleh ilmuwan Denmark bernama Hans Christian Ørsted pada tahun 1820 saat melakukan percobaan menggunakan kawat berarus dengan kompas. Dari percobaan tersebut, ia menemukan bahwa jarum kompas akan menyimpang ketika dapat dengan kawat yang dilari oleh arus listrik. Nah, hal ini membuktikan bahwa listrik dan medan magnet memiliki hubungan yang erat. Nah, semakin besar arus yang mengalir, maka semakin besar juga pula medan magnet yang dihasilkan. Dalam perkembangan teknologi di masa depan, hukum Ørsted ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, prinsip ini akan digunakan pada bagian alat elektronik seperti motor listrik, generator, speaker, bel listrik, hingga teknologi kendaraan listrik dan sistem otomatis modern. Nah, dengan adanya konsep elektromagnetik dan dari hukum Ørsted, perkembangan teknologi dapat menjadi lebih canggih, efisiensi, dan membantu kehidupan manusia di berbagai bidang. Nah, lanjut ke percobaannya. Alat bahan. Nah, Ya, kat. itu cara posnya. Nggak usah, nggak Nah, sih? nanti rekamannya pakai apa dong? Hah? Rekaman pakai apa nanti nih? Pakai apa lah pintar? Pakai HP. Udah, matiin ya. Berarti alat bahan di situ ya nggak sih? Alat bahan, masuk Oh alat iya, bahan. iya, iya. Nah, sebelum melakukan percobaan, saya di sini akan memberitahu alat bahan dan apa saja yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama ada kompas, yang kedua ada wadah air, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada tembaga, yang kelima ada selatip, dan yang terakhir kita akan menggunakan silet. Nah, lanjut ke percobaannya. Nah, ini merupakan alat dan bahan dari yang saya sebutin tadi sebelumnya. Nah, kita langsung ke langkah praktikumnya aja. Oke. Yang dimana tembaganya ini kita lemkan dengan baterai dengan sesuai arah. Nah, kutub positif atau yang mana negatif apa sama aja sebenarnya. Nah, langsung aja kita arahkan. Ini kita lihat arahnya sesuai dengan selatan. Ini kita siletnya harus mengapung ya, tidak boleh tenggelam biar dia bisa mendengar arahnya. Nah, langsung aja kita praktekkan ini yang dimana kalau ini sesuai dengan arah dan jam. Ada mengikut. Nah, kalau kita balik kan, ini hasilnya. Udah. Dapat disimpulkan bahwa dari kompas. Berda Berdasarkan video dan percobaan yang telah kami lakukan, jarum kompas sebagai penunjuk arah tidak mengalami pergerakan atau penyimpangan yang terlihat jelas saat arus dialirkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti arus listrik yang terlalu kecil, posisi kompas yang kurang dekat dengan penghantar, atau pengaruh medan magnet yang lain di sekitar percobaan. Namun, pada percobaan terlihat bahwa silet yang digunakan eh, mengalami pergerakan arus listrik mengikuti arus listrik yang dialirkan. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik sesuai dengan konsep hukum Ørsted, yaitu arus dapat menghasilkan medan magnet di sekitar penghantar. Terima kasih.